pembangunan smelter PT Timah Tbk di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Pembangunan smelter tersebut, kata Presiden Jokowi, merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam rangka hilirisasi timah. Setelah hilirisasi nikel, pemerintah terus mendorong hilirisasi bahan tambang lainnya, di antaranya timah dan bauksit. Presiden Jokowi mengatakan ekspor raw material atau bahan mentah harus segera dihentikan. Menurut Presiden Jokowi, bahan tambang sudah saatnya masuk ke industrial downstreaming sehingga memiliki nilai tambah. Presiden Jokowi berharap rencana hilirisasi timah segera terrealisasi supaya memberikan nilai tambah industri dalam negeri serta membuka lapangan pekerjaan yang besar. Pemerintah saat ini sedang menghitung kapan waktu yang tepat dan memastikan kesiapan smelter, baik milik BUMN maupun swasta, sebelum menghentikan ekspor bahan mentah timah dan memulai hilirisasi timah. Penghitungan harus dilakukan dengan matang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nah, nikel sudah, timah, bauksit, semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November dan kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah dan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel. Progres pembangunan pelabuhan Tanjung Ular di Provinsi Bangka Belitung sudah selesai 99%, tinggal finishing akhir. Kita harapkan dengan pelabuhan Tanjung Ular ini di mobilitas barang utamanya CPO, utamanya timah bisa melalui pelabuhan Tanjung Ular ini sehingga ada daya saing yang baik bagi produk-produk baik yang berasal dari Kabupaten Bangka Barat maupun Provinsi Bangka Belitung. Presiden Joko Widodo memastikan akan segera menghentikan ekspor biji timah. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat hilirisasi bahan tambang di dalam negeri agar memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Kepastian penghentian ekspor biji timah disampaikan oleh Presiden Jokowi setelah meninjau proses pembangunan pabrik pengolahan atau smelter milik PT Timah di Bangka Barat, Bangka Belitung, Kamis pagi. Menurut Presiden Jokowi, pemerintah saat ini tengah melakukan penghitungan agar keputusan tersebut tidak merugikan pihak manapun. Presiden menilai berbagai persiapan yang dilakukan korporasi, baik BUMN maupun swasta, sudah sangat bagus, sehingga dipastikan dapat memberikan banyak nilai tambah bagi Indonesia. PT Timah Tbk telah memulai pembangunan smelter timah baru di Muntok, Bangka Barat. Pabrik itu nantinya menggunakan teknologi di bidang pemurnian dan pengolahan timah, yakni ETPC TSL Finance Ausmelt. Proyek pembangunan smelter baru merupakan arahan dari pemerintah selaku pemegang saham mayoritas perusahaan. Pemerintah meminta perusahaan yang memiliki kode saham TINS itu untuk terus mengembangkan fasilitas pengolahan produk hilir tambang mineral. TINS merupakan perusahaan yang menjadi bagian holding pertambangan pemerintah melalui Mining Industry Indonesia atau MIND. Smelter baru TINS nantinya memiliki kapasitas produksi sebesar 40.000 ton. Perusahaan bekerja sama dengan PT Wijaya Karya Tbk untuk menggarap proyek itu. Waktu pengerjaan smelter diperkirakan sekitar 19 bulan sejak peletakan batu pertama. Manajemen TINS memerlukan dana investasi sebesar 80 juta dolar Amerika untuk proyek smelter. Pendanaan itu berasal dari skema pinjaman perbankan serta Export Credit Agency atau ECA. Sejumlah perusahaan timah swasta di Pangkal Balam, Bangka Belitung kembali beroperasi setelah terhenti selama 1 tahun terakhir. Bahkan 3 perusahaan di kawasan ini sudah berhasil memenuhi permintaan ekspor.
akhirnya kembali beroperasi setelah sempat terhenti selama hampir 1 tahun. 3 diantaranya bahkan sudah melakukan ekspor. Beroperasinya kembali perusahaan peleburan timah atau smelter swasta ini ditandai dengan kembalinya aktivitas perdagangan timah murni batangan pada bursa ICDX serta secara otomatis menghidupkan kembali pusat logistik berikat atau PLB ekspor Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sebelumnya pemerintah sempat membekukan PLB ekspor ini karena tidak beraktivitas lebih dari 6 bulan. Pelabuhan Pangkal Balam mencatat hingga 17 November 2019 ekspor timah murni batangan oleh 3 perusahaan swasta mencapai 14 kontainer dengan volume 351,306 metrik ton. Perusahaan timah swasta ini mengekspor timah murni batangan melalui 2 bursa dalam negeri dan diharapkan dapat diikuti 27 smelter swasta lainnya. Hingga kini, perusahaan tersebut masih berusaha melengkapi persyaratan pengajuan RKAB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1806 Tahun 2018. Menggunakan TSL Osmel, smelter baru PT Timah Tbk siap tancap gas memproduksi 40.000 ton biji timah. Smelter yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara yang menggunakan teknologi TSL Osmel. Fasilitas pengolahan hasil tambang atau smelter baru PT Timah Tbk terletak di unit metalurgi Muntok, Bangka Barat ini menggunakan teknologi top submerged lens atau TSL Osmel. Teknologi ini sudah digunakan oleh 5 smelter lain di dunia, namun untuk Asia Tenggara, PT Timah Tbk merupakan perusahaan pertama yang menggunakannya. Dengan transformasi teknologi peleburan ini, PT Timah Tbk diharapkan dapat memaksimalkan konsentrat timah kadar rendah. Dan menggunakan biji timah kadar 40% TSL Osmel bisa memaksimalkan produksi hingga 40.000 ton per tahun dibandingkan menggunakan peleburan konvensional yang hanya 28.000 ton per tahun dengan kadar yang lebih tinggi 70%.